Silakan buka dengan doa pembukaan. Shalom, Anda. Ya, oke. Berdoa ya. Kembali yang Ibu datang mengucap syukur terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, satu persatu Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai kami, agar kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati, ya Bapak. Engkau berkati juga Pastor Kasan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia, pakai dia sebagai alat-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Yuk, Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian bertemu dalam kasih-Nya. Suaranya hilang, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Kecil suaranya. Nggak ada suaranya, Pak Joni. Kenapa suaranya kecil ya? Nggak kedengeran. Nggak keluar suara. Kecil sekali. Oke, oke. Bentar ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Masih kecil ya? Tanpa musik, oke. Oh, kalau ada musik ya baru itu. Oke, oke. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Segala puji syukur.
Sering konsumsi makanan manis seperti Pak. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang lagu pribadi yang mengenal hatiku. Berbiru saya tahu rindu aliran sungai hatiku tak tahan menunggu
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam dekatan indahnya kasihmu. Ya, hanya dialah yang pribadi yang mengenal hati kita. Seperti bayang laut, rindu aliran sungaimu, hatiku tak dapat menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam kisahnya dekatlah kasihmu. Hingga dalam kisahnya dekatlah kasihmu. Amin. Saya persilakan hambanya Dr. Kasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan. Silakan Dr. Kasa. Lagi nggak di tempat ya. Oke, kita tunggu aja ya. Ya, Dr. Kasan, Shalom. Silakan, sudah bisa dimulai firman Tuhan. Tuhan berkati. Aduh, makasih. Selamat sore. Shalom, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Maaf, saya tadi pas ada tamu. Eh, saya nggak usah doa firman kan, Pak Joni? Nggak usah kan? Langsung. Hah? Mau doa dulu Boleh bawa dalam doa dulu, Dr. Kasan. Oke. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih banyak pada sore hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu, sehingga kami dapat memahami sebagian firman-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Saya share screen ya Pak. Ini judulnya memang kok nggak bisa ya? Judulnya Sudah jadi PPT. co-host kan? Sudah Pak, Udah bisa. udah bisa kan? Ya. Oke. Kelihatan ya Pak? Kelihatan, Bagus. kelihatan. Ya, bagus, Oke. bagus. Ini judulnya memang hari ini saya bawakan bukan hanya peran ayah atau maupun ibu saja, ya kan? Karena kita tahu dalam pernikahan itu selalu orang bilang itu namanya kan orang tua, bukan bukan ayah atau ibu, tapi orang tua. Nah, makanya yang dibutuhkan itu dalam keluarga itu adalah peran orang tua di dalam terutama di dalam anak cucu kita. Jadi itu peranannya orang tua itu untuk mewariskan kepada anak cucu kita. Nah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu udah tahulah ceritanya kalau tentang perkawinan yang mana di ayatnya sudah dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu yang akan karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kan dari Matius pasal 19 ayat 6. Nah, ini kita tahu bahwa pernikahan orang-orang selalu jawab, wah saya dapat jodohnya dari Tuhan. Memang benar kalau kita ngelihat ini. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini bukan kita ngikuti apa kata Tuhan, tapi malah kebalikannya Tuhan yang harus ngikuti apa kata kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata dasar pernikahan yang saya tahu ada buku pun juga menuliskan, ternyata pernikahan itu ada karena pertama kita tahulah karena seks sehingga terjadi kehamilan sebelum nikah, ya kan? Kemudian yang kedua, sampai saya tahu juga LGBT pun ternyata juga sama. Ternyata ada pernikahan hanya untuk manipulasi, jadi untuk menutupi LGBT-nya. Yang mana akhirnya saya punya klien sama beberapa teman juga, ternyata LGBT-nya terjadinya waktu, ini laki-laki ya, terjadinya waktu umur 35-an. Sudah punya anak dua, ternyata kebiasaan yang salah penyimpangan seksualnya baru muncul lagi umur 35. Nah, itu karena kadang kita nutupi ya kan untuk seks itu segala macam. Kemudian untuk harta, uang, kita tahulah, saya kepingin bahagia bila dapat orang kaya. Kemudian kalau dalam komunikasi kan kita tahu juga, gak apa-apa dah sekarang biar siapa tahu nanti kalau sudah nikah dia berubah. Nah, ini kan untuk keinginan kita sendiri, kita bukan bertanya kepada Tuhan, tapi berdasarkan keinginan kita sendiri. Dan umumnya sampai hari ini, yang mana dasar pernikahan yang berdasarkan semua ini, akibatnya adalah, ya kita tahulah akhirnya terjadi perpisahan atau perceraian. Nah, itu di dalam pernikahan itu dasarnya seperti ini. Nah, kalau kita ngikuti dasarnya Tuhan, kita ngikuti apa katanya. Nah, apa katanya maksudnya apa kata Tuhan, tidak akan mungkin seperti itu karena kita tahu di dalam ayat itu bahwa Tuhan yang mempersatukan, berarti Tuhan yang memberikan jodoh. Tapi ada pertanyaan juga waktu itu. Kalau ditanyain, nah, tapi kalau Tuhan tidak mempertemukan, tapi saya punya anak kok, katanya. Iya, benar. Kadang kita akhirnya punya anak orang yang nggak susah punya anak. Bahkan kita tahu Tuhan itu semuanya kan supaya kita kembali. Siapa tahu kalau kita punya anak akhirnya jadi rukun segala macam. Tapi kita orang dunia selalu salah persepsi.
Itulah yang terjadi di dalam pernikahan. Kemudian kita tahu di dalam pernikahan yang kedua yang terjadi selama ini apa kalau kita ngelihat di Matius 19 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, seperti tadi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kadang ini yang jadi masalah. Bukan saya ini ngikutin gaya orang Barat ya. Tapi kalau kita ngikuti dalam Alkitab ini, berarti harusnya orang yang sudah menikah itu harusnya mandiri. Udah siapkan semuanya, berarti dia udah bisa mandiri tinggal sendiri sebetulnya. Tapi kadang uh, apalagi anak tunggal, maaf, atau anak tunggal, kadang orang tuanya itu minta jadi satu. Nah, padahal di dalam kesatuan ini Tuhan itu berfirman ternyata benar juga. Kadang tidak ada keselarasan antara mertua dan mantu. Itu yang ditakutkan ternyata. Saya pun banyak nangani juga, ternyata banyak seperti itu. Stres karena di rumah, karena kumpul dengan mertua, sehingga dia merasa tidak bebas. Dengan istilah tidak bebas itu, ya misal lupa ngerjain, misal mertuanya itu yang kasarnya yang bersihan, segala macam. Akhirnya terjadi konflik. Apalagi pasangannya yang tidak suka masak segala macam pun jadi konflik. Nah, kalau di dalam saya pun pernah ngalami kalau dalam eh, tapi untungnya ya saya puji Tuhan punya mama seperti itu ya Kak. Istri saya nggak suka masak, tapi orang tua saya bilang gini, nggak apa-apa, nggak bisa masak. Yang penting bisa kerja, yang penting bisa ngerawat suami dan anak-anak. Selesai dah. Kalau kita bisa kerja, nanti kan ada pembantu, kita tinggal ngawasin. Enak. Walaupun orang tua saya tidak tinggal sama saya. Nah, inilah cawe-cawe orang tua ke anak itu juga jadi masalah. Nah, demikian juga kadang anak pun ada seperti anak mama. Karena sudah kebiasaan semuanya apa kata mama, sehingga dia merasa keluar. Dia berani nikah, tapi tidak berani untuk mandiri. Nah, ini yang susahnya kalau ditanyain. Nah, kemudian apa yang harusnya di dalam keluar pernikahan pun ada jadi satu masalah tadi udah awal pernikahan, kemudian waktu habis nikah, kemudian dalam perjalanannya ternyata pun sama kan kita ngelihat kalau ada wanita karirnya ya kan, kemudian suaminya yang merasa otoritas ya kan. Nah, itu pun jadi masalah kan. Akhirnya punyamu ya punyamu punyamu ya punyaku katanya kan gitu. Jadi semuanya eh, dijadikan satu. Ada seperti itu kan. Kemudian ada lagi misalnya lagi bagi waktu itu kamu yang ngerjakan ya kan seperti itu. Ini bagian saya, itu bagianmu. Akhirnya tidak ada saling apa komunikasi, saling kerjasama di dalam. Padahal kan kita tahu Alkitab tadi menyebutkan bukan berdua tapi jadi satu. Nah, itulah yang jadi permasalahan waktu di pernikahan. Makanya ada video ini yang akan saya play di mana pernikahan itu adalah love together yang kita sama-sama bekerja sama untuk menjadikan satu keluarga yang harmonis, bukan hidup bersama seperti contohnya ini kan. Bisa bisa ngelihat Pak videonya. Maaf, Bisa, 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 Hah? cuman kecil aja. Kalau Kecil. bisa di Oke. zoom, Oke, saya besarin ya Pak. ya bagus.
Dia lebih bagus itu. Ya, oke. Nah, ini ceritanya kan seperti itu. Kalau kita ngelihat di dalam pernikahan, yang mana kadang sampai hari ini saya pun sampai bingung juga kadang. Ya kalau dituruti gimana, nggak diturutin katanya nanti jadi masalah. Kita tahulah dalam pernikahan, awal pernikahan apa yang terjadi. Pasti Bapak pernah, Ibu-ibu juga pernah dengar. Lebih baik kita hartanya dilakukan gonogini. Ya kan? Lah saya tanya, lah awal pernikahan aja sudah dilakukan gonogini, sudah dijadikan bukan satu, tapi kan dijadikan sendiri-sendiri. Terus ada yang bilang, ya nanti kalau ada permasalahan, sehingga siapa tahu kalau terjadi satu masalah, sehingga hartanya tidak jadi habis. Lah pertanyaannya, lah kalau memang kerjanya sama, segala macam, kenapa harus terjadi gonogini? Ini yang saya kadang bingung kalau ditanyai benar. Awal pernikahan sudah terjadi seperti itu. Lah berarti kan sudah punya persepsi, punya harapan, jangan-jangan nantinya seperti itu. Nah, terus tadi itu gambar, kadang kita pernikahan dari awal dari nol yang saya pun tahu sampai hari ini, ada yang mana mulai dari nol kerja sama-sama bareng, kemudian sampai akhirnya udah di puncaknya, nggak laki, nggak perempuan, kemudian muncullah ras lupa akan keluarga, ya kan? Sehingga terjadilah katanya ceritanya, terjeratlah dengan wewe gombel, orang ketiga, karena merasa dalam kerjaan, merasa cocok segala macam. Nah, itulah yang terjadi di dalam pernikahan kalau di awal-awal yang mana sudah terjadi permasalahan. Nah, dalam slide berikutnya itu dikatakan, disebutkan bahwa kehidupan itu ada 4 jenis dalam kelakuan di dalam kehidupan. Yaitu pertama, itu benci dan melawan. Ini paling susah. Yang benci itu dengan istilahnya bukan benci, tapi semua minta diperhatikan. Ini biasanya orang laki. Kemudian yang perempuan itu melawan karena merasa dulu hidupnya lebih nyaman sehingga dia tidak mau diperintah, tidak mau melakukan kewajiban sebagai ibu. Akhirnya lah terjadi apa? Ya udah seperti tadi terjadi perpisahan, ya kan? Nah, kemudian ada yang disebutkan dalam buku yaitu benci dan tunduk. Dengan maksud apa? Yaitu kebanyakan ceritanya kalau benci itu bukan benci saya tidak suka, tadi saya cerita, tapi tidak perhatian, tidak peduli, tidak yaitu care, saya lupa. Ya kan? Nah, terus harusnya gimana? Harusnya tunduk yang perempuan. Dengan tunduk itu dengan istilah melakukan tetap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, bukan melawan seperti tadi.
Saya kan punya hak, saya kan juga kerja, saya kan ya juga momong anak, saya punya hak. Nah, jadi akhirnya memaksakan kehendaknya supaya kerjasama. Ini pun akhirnya nggak akan terjadi. Makanya harus salah satu terjadi apa? Merendahkan hatinya. Kalau ingin mencapai kerukunan di dalam keluarga. Kemudian kalau ditanya kasih dan melawan, ini kebalikannya. Di mana kita tahu ada, maaf, sekali lagi saya minta maaf, di mana ada ibu yang merasa dominan, itu sebetulnya karena dari didikan dari awal, ya kan, yang merasa semuanya diperhatikan, semuanya didapat, kemudian dia kerja, ibu yang karier, ya, merasa tinggi, ya kan, merasa gajinya banyak. Nah, dia istilah melawan, dia tidak mau melakukan apa kerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi semuanya, ya kita tahulah, semuanya akhirnya itu dikasihkan sama membantulah segala macam. Oh, banyak kita lihat kejadian di dalam rumah tangga, ya suami sama pembantu, ya merasa tidak diperhatikan, kemudian mencari apa, kata rumput tetangga lebih lebih hijau, ya kan? Karena apa? Ada yang memperhatikan. Nah, harusnya gimana? Harusnya di dalam sebagai laki-laki, saya tahu laki-laki itu punya otoritas, ya kan? Tapi untuk kerukunan di dalam rumah tangga dikatakan di dalam buku ini apa? Kita harus sebagai laki-laki harus mengasihkan kasih. Jadi bukan melawan, bukan merasa lu aku laki. Tidak bisa harus seperti itu. Harus tunduk. Nah, istilahnya tunduk harus dibawa. Malah jadi masalah. Padahal istilah tunduk di dalam Alkitab itu adalah menghormati sebetulnya. Nah, kalau di dalam Alkitab yang benar-benar ideal itu adalah yang terjadi antara kasih dan tunduk. Sehingga saling menghargai dan menghormati. Ini yang utama. Kalau di dalam idealnya, di dalam, sorry, nah, cepatan. Di dalamnya secara sekuler, kalau terjadi satu masalah, ya kan, itu apa? Suami istri harus menyadari memang ada masalah yang harus perlu diatasi. Kemudian suami istri pasangan mengaku memang ada masalah yang perlu diatasi. Kemudian suami istri menerima bahwa memang ada masalah yang perlu diatasi. Suami istri secara sadar mau mengatasi masalah tersebut. Ini kalau mereka keduanya sadar. Kalau secara sains itu menceritakan seperti ini supaya terjadi rekonsiliasi, terjadi saling kerukunan, saling memahami. Idealnya seperti itu. Tapi kalau tidak, jadi ini kan buyar. Makanya kalau ditanyain, yang buku yang saya dapat tadi, yang tadi saya ceritakan, mana tadi ya, kok hilang. Nah, benci dan yang ini cerita 4 jenis pernikahan ini, yang mana idealnya kasih dan tunduk, ternyata di dalam Alkitab sudah disebutkan juga dalam buku buku seorang eh, pelayan tuh pendeta dari luar, saya lupa judulnya apa. Dia mengajarin, jadi kalau salah satunya yang sadar yang mengalah, kalau tidak ada yang mengalah itu bukan berarti kita apa ya sudah biarkan, tapi dengan mengalah namun dengan kasih. Itu yang utama. Kalau kita cuman mengalah tanpa ada perasaan dikasih, pasti nanti terakhir akhirnya apa? Nggak akan kuat pasti. Sampai kapan bunyinya seperti itu. Makanya dibutuhkan adalah apa? Yang dibutuhkan adalah pendampingan dari Roh Kudus dalam menjalani dalam kehidupan ini. Makanya utamanya di dalam Alkitab kita tahu adalah kasih yang utama seperti dalam ayat ini.
Yang disebutkan apa? Saudara-saudaraku, kekasih, marikah kita saling mengasihi. Kasih berasal dari Allah. Setiap orang mengasihi, lahir dari Allah, mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Kalau ditanyai benar nggak? Benar. Saya waktu kapan pernah coaching ya ceritanya. Spiritual coaching. Waktu itu dimintai tolong, dia ceritanya nggak sengaja, bukan saya dimintai tolong, saya cuma ngajak aja. Waktu itu ada teman, dia punya problem, dia sudah stres, sudah kasarnya titik paling rendah dalam kehidupan di rumah tangganya, dan dia yang teman saya si A ini, sebetulnya dia yang bikin masalah, dia merasa di atas, saya tadi kan bilang, awal didukung istri, wah perhatian segala macam, kalau sudah kaya segala macam, lupa. Akhirnya digondol lah sama WW Gombel, ceritanya gitu. Kemudian akhirnya habislah semua kekayaannya, kemudian anak-anaknya pun marah, istrinya marah, kemudian dia berusaha segala macam untuk kasarnya nganggap dia kepingin berubah, sampai lari ke akultisme, kemudian katanya minta tolong pendeta lah, minta didoakan, minta romo kemana, retret segala macam. Nah, saya bilang, yang utama adalah di dalam diri kita dulu. Kita sadar nggak apa yang kita salahkan? Kita sadar nggak apa yang telah kita lakukan? Makanya kalau dia akhirnya apa yang dilakukan, yaitu dia minta pengampunan, dia benar-benar bertobat. Yang didapatkan duluan ternyata karakter yang diubahkan ternyata adalah kasih duluan. Dari 9 buah roh itu yang diutamakan ternyata kasih. Dia merasa waktu saya ajak baca Alkitab, ya kan, pertama kali terus terang gagal. Kalau nggak salah kedua atau ketiga dia gagal, ikut sampai tutup separuh, pedot. Terus ikut lagi lebih panjang, pedot. Terus ketiganya dia mulai ikut, akhirnya bisa menyelesaikan sampai hari ini 7 kali khatam. Dan waktu itu saya tulis karena saya kepingin tahu, karena termasuk salah satu sebagai pembuktian dalam rencana saya tesis, saya tanyain apa yang kamu dapat, apa yang telah kamu lakukan. Ternyata yang awal-awal waktu dia ikut Tuhan, dia merasakan kasih. Kemudian dia sampaikan kasih ini kepada keluarganya. Dia merasa kasih, harus menyampaikan kasih ke anaknya tanpa peduli. Maksudnya, tanpa peduli itu dengan maksud apa? Walaupun di dalam keluarganya masih merasa tidak percaya, ya kan, otomatis nanti dianggap pura-pura dia cerita seperti itu. Tapi dia gak peduli, pokok saya tetap ngikut Tuhan dan Tuhan mengajarkan kasih dan saya pun percaya Tuhan dan pasti Tuhan ubahkan. Saya tidak peduli pengakuan. Dan ternyata kemarin itu dia melakukan sudah 8 tahun, kalau nggak salah. Ya, 8 tahun dia pontang-panting ke sana, dari bayangin orang kaya sampai jadi naik sepeda motor. Tadi Pak Komingguan bilang jualan tempe di pasar sambil ditutup mukanya pakai masker, ya kan? Ternyata kalau kita merendahkan diri benar-benar dalam keadaan di dalam satu keluarga, merendahkan hati, sorry, bukan merendahkan diri, merendahkan hati benar-benar ngikuti bimbingan Tuhan. Apa yang terjadi dalam 2 tahun dia dipulihkan, keluarganya dia menerima, anak-anaknya menerima, dan terutama lagi pekerjaannya dipulihkan juga. Itu yang hebatnya. Nah, terus kalau ditanyain lagi tadi, nah, di dalam keluarga itu harusnya seperti ini. Tapi bukan di awal-awal, ya kan? Yaitu apa? Misal si suami itu lagi bad mood,
kemudian si istri itu yang menyebabkan apa? Yang bikin bergembira. Kita tahu kan di dalam Alkitab istri itu selaksana buah anggur. Buah anggur itu menyegarkan. Nah, demikian juga kalau istri lagi bad mood, ya kan marah-marah mungkin lagi pas eh, PMS atau premenstruasi sindrom, menstrual syndrome, yaitu sebelum mens, itu biasanya terjadi moodnya yang kurang. Itu suami yang harusnya menjadikan pegangan dengan sabar, lakukan. Jadi saling mengasihi satu sama lain. Ini yang utama harusnya kan seperti itu. Inilah yang terjadi sebetulnya. Dan memang benar kalau ditanyain, laki itu minta perhatian sebetulnya. Perempuan sama minta perhatian karena perhatian apa laki ke papanya terutama, ya kan? Sama. Laki itu minta perhatian ke ibu. Karena saya pun ngalami waktu terakhir kalau ada masalah apa-apa pun itu paling enak untuk laki itu cari mamah ya. Nah, makanya kalau kita sebagai ibu-ibu kalau tidak paham ini, ya otomatis perhatiannya dicuri sama istilahnya orang lain atau wewe gombel yang ngasih perhatian. Habislah, ya kan? Nah, ini yang di dalam keluarga yang harus dilakukan. Kita tahu di dalam Alkitab pun disebutkan, ya kan, bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Bersama-sama mereka bekerja untuk menjadi lebih baik. Dan ini pun ditulis pun di dalam ternyata bukan di Pengkhotbah Kejadian 2 pun sama. Tuhan pun menciptakan itu untuk menjadikan uh, apa? Sorry, kayak gak kelihatan. Penolong. Tuhan kan waktu menciptakan laki-laki, kemudian Tuhan bilang, tidak baik seorang diri, lebih baik ada seorang penolong. Nah, itu kan fungsinya sebagai perempuan. Jadi untuk menolong, mendampingi. Nah, tapi cuman kesalahannya kan lain. Nah, kalau kita tidak mengerti ini semua, efeknya adalah, nah ini ceritanya efeknya. Ya, gak keluar. Bentar, saya carikan gambarnya. Bentar, saya stop. Bentar ya, saya share. Bentar, saya cari videonya. Kok gak keluar ya? Hah. Oh, bukan ini. Stop. Hehe. Hehe. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Kok hilang ya? Bentar. Saya ganti aja. Ya, gak keluar. Bentar. Kok gak keluar ya?
Hmm. Kenapa ya? Tadi bagus. Oh, udah bisa. Ntar Pak, Oke. saya share. Puji Tuhan bisa ini. Ntar saya share. Hmm. Ini secara kita tidak sadar ya. Lah, lah gak keluar. Oke, maaf, gak keluar. Tadi bisa keluar, ini gak keluar. Nggak tahu kenapa. Kalau ditanyain, ini sebetulnya gambarnya itu, ada orang bilang kalau misalnya, gak masalah perceraian. Kalau memang saya gak cocok, ya kan? Lebih baik kita cerai. Kasihan anak-anaknya. Di video ini ada disebutkan, di, 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 digambarkan di mana dalam rumah tangga. Yang pertama itu eh, yang di dalam keluarga, ya, ada anak di tengah, ada bapak, ada ibu. Kemudian bapak itu lari, otomatis rumah ini mulai mulai tidak seimbang, ya kan? Nah, ternyata kemudian dalam perjalanannya ibu ini ketemu dengan seseorang, ternyata pun nikah. Akhirnya yang di dalam yang tinggal anak-anak ini, ternyata anak-anak ini pun yang terjadilah apa keruntuhan iman. Itu gambar videonya ini. Sayangnya nggak bisa di ini ya, ditayangkan. Nah, kadang orang itu punya pemikiran seperti itu, enggak apa-apa. Saya dulu pernah dengar juga seperti itu. Tidak apa-apa. Mumpung anak-anak masih kecil, anak-anak itu tidak mengerti apa yang kita terjadi. Biarkan mereka nantinya ngerti. Ternyata dalam kehidupannya itu akan menjadi trauma bagi anak-anak. Sampai hari ini saya nangani beberapa orang, saya tanyain di dalam kehidupannya orang tuanya, di mana seorang ini datang ke tempat saya karena punya masalah, otomatis yaitu dalam keluarga ya, kepingin dia cerai lah segala macam atau masalah belum cerai tapi depresi lah. Ternyata saya tanya, orang tuanya pun seperti itu. Ada yang terjadi perceraian. Kemarin barusan ada yang saya tanyain, saya ndak cerai Pak Dokter, saya cuman pisah aja karena kita tidak bisa serumah, ya kan? Terus saya tanya, lah orang tuamu gimana sebelum-sebelumnya? Nah, terus dia ketawa. Ternyata orang tua saya juga sama, yang mana orang papanya itu malah tidak perhatian sama sekali, ninggalkan rumah, tidak pernah di dalam rumah jenguk sama sekali. Terus saya tanya, apa bedanya sekarang? Kadang orang itu tidak ngerti bahwa keruntuhan ditinggal salah satu itu pun akan menjadi keruntuhan kalau ditinggal keduanya akhirnya. Makanya di dalam Alkitab disebutkan apa? Loh, kakak bisa di next. Matius 5:31-32 dikatakan siapa yang mencerai istrinya harus memberi surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mencerai istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerai, ia berbuat zina. Bayangin, akhirnya saya bilang, kamu nganggap seperti itu, kemudian kamu kawin, ya kan? Itu kamu dianggap berzina dan suami pun kawin pun dianggap berzina. Ini kan seperti itu kalau kita lihat tafsirannya. Jadi mau tidak mau tidak akan terjadi apa? Nganggap nganggap satu keutuhan. Ah, nggak apa-apa saya kan penting saya daripada punya masalah segala macam. Ternyata di dalam
Alkitab disebutkan itu dua-duanya terjadi apa perzinahan kalau kita lihat. Dan yang saya tadi cerita video itu kalau dulu saya gambarkan tadi nggak bisa ditayangkan kan. Saya gambarkan itu adalah akar pohon biasa nih. Pohon keluarga, sampai akar pohon. Keluarga di mana bapak, ibu otomatis ada anak, ya kan? Nah, kemudian kalau sekarang bapaknya hilang, masih ada ibu, kalau ibunya bertahan, akhirnya tetap bertahan di dalam pohon keluarga. Tapi kalau ibunya keluar kawin lagi, terus anak ini ikut pohon keluarganya siapa? Tidak ada tulisannya ke atas. Kalau itu secara ilustrasi yang gampangnya, kalau ditanya. Nah, kemudian kalau di berikutnya apa? Kita lihat. Terus boleh nggak kalau misalnya ternyata pun saya bilang kalau misalnya pasangannya meninggal. Di Alkitab memang disebutkan nggak apa-apa, tapi sebetulnya ada kata-kata berikutnya, yaitu 1 Korintus 7 ayat 40. Tetapi hemat saya, mungkin ia akan merasa lebih bahagia kalau ia tidak menikah lagi. Dan saya rasa nasihat yang saya berikan ini berasal dari Roh Allah. Rasul Paulus bilang seperti itu. Dan kenyataan memang saya lihat iya. Sekarang bayangin tadi pohon keluarganya, ya kan? Harusnya ini suami istri, pasangan orang tua, ya kayak menghasilkan anak. Kemudian misal ini meninggal, kemudian digantikan orang lain. Kan pohon keluarganya kayak orang disetek, dicangkok berarti kan. Nah, saya bilang makanya harusnya kalau menurut Alkitab benar-benar alangkah bahagianya kalau dia meneruskan. Nah, meneruskan sebagai orang tua single parent sebetulnya. Tapi saran saya, walaupun dengan single parent, tetap harus ngikutin perintah Tuhan sebagai pelaku firman dan mengikuti bimbingan Roh Kudus itu yang utama. Sehingga anak-anak pun bisa apa bertumbuh dan diberkati. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata ya ini berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya, maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar ini akan diberkati, ya kan? Saya bilang, kalau kita benar melakukan benar sesuai dengan Alkitab, bukan diambil separuh-separuh yang sesuai dengan keinginan kita, keegoisan kita. Ya, itu namanya Tuhan yang kita suruh untuk memberkati kita. Jadi yang jadi harusnya kita sebagai hamba, tapi mari kebalik kita sebagai tuan. Kalau ditanyai. Nah, apa yang harus kita lakukan terus-menerus itu seperti kata Korintus lagi dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Kalau ditanyain di dalam keluarga, kalau kita terus-menerus dari awal kita pernikahan, kita benar-benar minta bimbingan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, sampai kapanpun kita walaupun tua, tapi batiniah kita pun tetap tidak akan merosot dan saya jamin anak cucunya pun akan diberkati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya lihat dulu ya ceritanya, ini plus kesaksian. Dulu itu paling saya susah itu lihat itu orang tua. Wah, saya pikir mungkin nggak tahu di Jakarta ya, kalau di sini atau di kota-kota lain ya, di sini tuh ada perkumpulan dansa-dansi, di mana suami istri dansa. Wah, saya bayang kok aneh ya rasanya dansa-dansi. Dulu saya mikir seperti itu, wah udah tua-tua kok nari-nari seperti itu. Ternyata dari perkembangan saya mengenal Alkitab, ternyata saya malah akhirnya anggapannya itu malah kebalik sekarang. Ternyata benar juga ya.
Ternyata apa? Untuk mereka melakukan seperti itu, untuk menjalin satu kebersamaan dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan dari itu. Kalau kita ngeliat lagi, kalau mungkin di Asia jarang. Kalau di luar negeri kita tahu mereka ngedate, ya kan? Ada istilahnya bukan family time ya, bukan ya mungkin me time kali ya, couple time kali ya, pasangan di mana anak dititipkan ya kan di rumah. Mungkin kalau di luar negeri kan dititipkan sama eh, volunteer ya, yang mau jaga. Kalau di sini mungkin suster, mertua, segala macam. Kemudian mereka melakukan apa? Ngedit, makan berdua, cerita-cerita. Pertanyaan, di sini jarang di Asia. Makanya ada lelucon kan, waktu dulu jalan bersama itu kalau jatuh, waduh sakit ya. Nah, sekarang kok bisa sih kamu jatuh? Lah memang tidak dilihat apa ya? Nah kan beda. Makanya kalau dilihat memang ada baik dan buruknya, tapi bukan kita ngikutin di luar pun ya kalau didikan memang kayak tadi dianggap mandiri pun kadang terlalu mandiri, tapi ternyata ada satu sisi juga kebaikan. Makanya kita punya punya otak yang diberikan hikmat oleh Tuhan, maka kita melakukan secara bijaksana. Apa yang kita lihat, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Itu yang harusnya kita lakukan, ya kan? Kemudian, nah yang harus dilakukan yang kedua, yang terakhir apa? Mesbah keluarga. Ini jarang sekali dilakukan. Maaf, terutama saya akui, saya sebagai orang Katolik, walaupun makanya saya belajar kepingin saya sampai sekolah karena saya kepingin tahu Alkitab apa yang Tuhan ajarkan kan. Kalau ditanya terus terang, mesbah keluarga itu jarang sekali bagi di dalam saya. Dan saya lihat beberapa bukan saya diskreditkan kan ya. Ternyata mesbah keluarga itu jarang. Nah, bayangin kalau saya pernah cerita, kalau di dalam keluarga gak ada mesbah keluarga, kemudian doa sendiri. Menurut saya, Tuhan bingung. Ini satu keluarga, satu darah daging, kenapa doanya sendiri-sendiri ya permintaan? Bukannya kalau kita doa bersama, ya kan? Tuhan pun berfirman kan, di dalam 2-3 orang berkumpul, saya akan hadir di sana. Lah ini kalau sendiri-sendiri piye ya? Apakah ini satu keluarga? Nah, inilah yang harusnya kita lakukan untuk terjalinnya keharmonisan kerukunan keluarga. Nah, ini enggak tahu saya bisa nggak nyetelnya. Ternyata sebagai joke terakhir, ternyata yang paling susah itu adalah, maaf ibu-ibu, ternyata perasaan ibu itu paling susah. Kenapa saya bilang saya seperti itu? Lihat ini. Kok gak bisa di setel ya? Nih. Ini joke aja. Ternyata kadang itu di dalam keluarga, kalau kita istri guyon, ya kan, terus kalau suami guyon malah marah, malah kayak diusir. Ternyata sebagai joke, saya tidak tahu kalau saya ngelihat, pasti bapak-bapak pernah dengar istilah ikatan suami-suami takut istri. Ternyata di dalam Alkitab pun ternyata ada, yaitu Abraham dan Sarah, di mana Sarah itu bingung ngadepin Abraham. Kalau kita ngelihat film The Only Son, ya kan, karena kepingin kepingin nurutin Abraham yang susah, malah disuruh kawin. Sesudah kawin sama Hagar, malah Sarah ini marah-marah, malah nyarakan Abraham yang terlalu egois. Nah kan bingung kan kalau ditanyain. Nah, ini sekedar joke. Tapi
Dalam pernikahan saya tutup yaitu apa? Belajarlah untuk menjadi pribadi yang setia. Setia dalam melakukan perkara kecil hingga dipercayakan perkara yang besar. Dengan maksud apa? Kita dikasih dalam satu keluarga. Kita percayakan di dalam keluarga. Sehingga gimana kita dapat mengikat kerukunan, keharmonisan di dalam keluarga. Kalau kita diberikan satu kepercayaan di dalam keluarga, Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk dalam melayaninya atau memberikan berkatnya atau segala apapun kepada kita. Makanya di dalam Alkitab pun disebutkan apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberkati. Tapi kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, yang mana di dalam Alkitab disebutkan di awal-awal kejadian rencana Allah, yaitu menjadikan beranak cucu, menjadikan rencana dibentuknya manusia, yaitu laki dan perempuan. Kalau kita tidak bisa, gimana kita dapat menjalankan perkara-perkara yang besar? Jadi sebetulnya di dalam keluarga itu adalah melihat kesetiaan kita dalam kita mencapai kesuksesan, dalam kita mencapai jabatan yang tinggi. Apakah kita masih setia? Di dalam Alkitab pun disebutkan kan, Allah itu paling benci terjadi apa? Perselingkuhan. Nah, bukan perselingkuhan dengan Allah-Allah lain. Ternyata pun di dalam keluarga kalau kita berselingkuh terhadap apa yang diberikan Allah, terus gimana kita mau percaya Allah kalau kita tetap berselingkuh di dalam keluarga? Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Pak Joni. Ya, shalom. Terima kasih Dokter Kasan. Ini Pak Mingguan mau bicara, silakan. Oh, Pak Mingguan masih di luar ya. Oke. Ya, terima Ditutup kasih. doa, Pak. Silakan tutup doa dulu, Dokter Kasan. Oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti rencana-Mu dari awal ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, sehingga kami dapat setia sesuai dengan rencana-Mu di dalam keluarga kami, sehingga Engkau dapat memberkati anak cucu kami ya Tuhan. Selalu bimbinglah selalu kami ya Tuhan, sehingga sampai akhir hayat kami berdua sebagai suami istri, sehingga kami dapat mendidik, mengajarkan, mendampingi anak-anak kami sampai akhir hayat. Semuanya hanya di dalam tangan-Mu, kami percaya dan katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Dokter Kasan. Saya Pak. tidak akan membuat ringkasan Ya, karena doa biasanya. syafaat boleh Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Boleh dia silakan. Pak Joni, saya Ya. nggak bisa nutup ininya kok hang ini saya rekodnya. Oh iya. Nggak bisa di close ya. Saya keluar kelihatannya kalau saya close ini. Oh, Kalau keluar saya masuk lagi ya. nggak apa-apa, keluar dulu baru nanti masuk lagi. Ya. Pak Kasan masuk lagi ya, nanti ada banyak yang pertanyaan nih Pak. Udah siap pertanyaan, soalnya Bapak jangan keluar tapi masuk lagi ya Pak. Betul Bu, aku mau nanya. Ini terus aja nggak berakhir. Oke. Doa syafaat dulu Bu Lydia, silakan. Bu Lydia silakan. Saya nyanyi langsung. Apakah dalam surga kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan di sore hari kami bekal kembali firman-Mu Tuhan yang boleh memberikan perahan kami dan pengertian kami dalam kami menjalani rumah tangga Tuhan,
biar rumah tangga ini semuanya boleh rukun satu dengan yang lain, mengasihi, saling menolong dan saling memperhatikan. Biar Tuhan akan menolong semuanya ya Bapa, biar firman yang kami dapati boleh